Nah, syarat sah perjanjian itu apa aja sih kalau menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia? Isinya ada satu, ada kesepakatan para pihak. Yang kedua, cakap. Yang ketiga itu adalah satu hal tertentu. Dan yang keempat itu adalah hal yang halal atau legal. Kalau semua kontrak sah asal ada tanda tangan, maka semua kontrak fiktif itu bisa dibawa pengadilan. Sayangnya, di Indonesia, itu tuh nggak kayak gitu ya teman-teman. Halo semua, balik ke channel YouTube gue. Kenalin, nama gue Ricky Ramoti. Hari ini gue mau bahas soal perjanjian. Perjanjian di Indonesia itu diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang selanjutnya penjelasannya kurang lebih adalah perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jadi perjanjian ini adalah sebuah pengikatan kepada satu orang atau orang lain ya. Kalau misalnya ada suatu perjanjian, biasanya itu ada hal-hal yang diatur di dalam perjanjian. Nah, syarat sah perjanjian itu apa aja sih kalau menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia? Syarat sah perjanjian itu diatur pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Isinya ada satu, ada kesepakatan para pihak. Yang kedua, cakap. Yang ketiga itu adalah satu hal tertentu. Dan yang keempat itu adalah hal yang halal atau legal. Nah, gue mau bahas satu-satu dulu nih. Kalau sepakat itu atau kesepakatan para pihak, artinya waktu mereka ingin membuat perjanjian, mereka itu tuh tidak dipaksa atau dengan kondisi yang sadar, tidak dalam tekanan, dan benar-benar sepakat ingin melakukan hal itu. Jadi nggak ada unsur-unsur di luar sepakat. Orang sepakat itu akan melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya. Nah, yang berikutnya adalah itu cakap atau kecakapan hukum, atau juga bisa cakap menurut hukum. Cakap menurut hukum itu, jadi kalau kita bisa bilang, nggak bisa nih tiba-tiba anak baik bikin perjanjian sama kita. Itu nggak cakap hukum. Atau misalnya orang gila bikin perjanjian sama kita. Itu namanya nggak cakap hukum. Sebagai subjek hukum, dia belum cakap. Artinya mereka itu belum bisa membuat perjanjian. Ataupun orang yang sudah stroke. Orang sudah stroke itu artinya orang yang sudah sedang sakit dan dalam pengampuan. Ketika dalam pengampuan, orang itu dapat dikategorikan sebagai tidak cakap di mata hukum. Kalau tidak cakap di mata hukum, maka orang tersebut tidak bisa membuat sebuah perjanjian atau mengikatkan dirinya kepada sebuah perjanjian dengan pihak lain ataupun orang lain. Nah, masuk ke satu hal yang tertentu. Satu hal tertentu ini itu adalah perjanjian itu harus ditentukan dengan hal-hal tertentu yang termaktub dalam perjanjian. Jadi perjanjian itu harus jelas, clear, dan harus bisa dilaksanakan. Harus ada benchmark yang jelas. Bukan contohnya gini. Oke deh, saya bikin perjanjian, saya bantu kamu sebisanya. Nah, kalimat sebisanya ini itu nggak ada benchmarknya, nggak ada ukurannya sebisanya ini sampai kapan, atau sampai selesaikah perjanjiannya, atau sampai selesaikah apa yang dibantu, itu nggak jelas. Jadi, hal tertentu itu termasuk dalam objek yang diperjanjikan, tapi harus jelas. Apakah hal-hal yang diatur dalam perjanjian itu sudah clear? Kalau sudah clear, artinya perjanjian tersebut bisa masuk ke salah satu syarat sah perjanjian, yaitu hal tertentu. Nah, yang terakhir tuh ada sebab yang halal. Sebab yang halal itu gimana sih? Perjanjian jual beli babi? Enggak kayak gitu ya. Nah, jadi sebab yang halal itu adalah sebab atau clause atau hal yang diperbolehkan oleh undang-undang. Kalau misalnya tadi gue bahas perjanjian jual beli babi, ya selama daging babinya diperjualbelikan tidak melawan undang-undang, maka ya boleh-boleh saja. Hal yang nggak boleh adalah contohnya kalian jual beli narkoba. Nah, narkoba ini kan dilarang sama undang-undang. Regulasinya jelas, dan itu melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi, kalau kalian bikin perjanjian jual beli narkoba, otomatis perjanjian itu akan batal demi hukum. Karena apa? Karena nggak boleh di Indonesia jual beli narkoba. Mungkin kalau di Thailand jual beli ganja legal-legal aja dan bisa-bisa aja. Cuman kalau di sini nggak bisa, teman-teman ya. Jadi kalau di Indonesia itu tidak boleh membuat perjanjian yang bertentangan dengan hukum. Kalau dia misalnya membuat perjanjian yang bertentangan dengan hukum seperti perdagangan narkoba ataupun bikin perjanjian tentang perdagangan orang misalnya TPPO, itu tindak pidana juga dan itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya ada perjanjian seperti itu benar-benar batal demi hukum ya teman-teman. Nggak bisa dieksekusi, nggak bisa dijalanin. Even mau berangkat atau pergi ke pengadilan, gugatan itu nggak bisa. Karena apa? Perjanjiannya pasti langsung dibatalkan demi hukum oleh hakim saat ngajuin gugatan terkait dengan perjanjian yang melanggar sebab yang halal itu tadi. Nah, itu tadi 4 cara perjanjian. Terus kemudian adalah, boleh nggak sih
perjanjian itu nggak harus ada hitam di atas putih. Sebenarnya kalau kita lihat syarat perjanjian tadi, yang 4 tadi, itu tuh nggak ada kalimat perjanjian harus ditulis atau ditandatanganin. Jadi selama ada 2 orang atau ada 2 pihak yang mengingatkan dirinya dan dia sepakat, dia cakap hukum, ada hal tertentu dan klausul yang halal, maka apapun tindakan dan perbuatan itu juga bisa disebut dengan sebuah perjanjian. Cuman PR-nya adalah kalau sampai ada sengketa dan nggak ada hitam di atas putih, maka nggak ada nih barang buktinya. Cuman yang bisa dibuktikan, misal contoh gini, gue bayar jasa untuk catering, nah gue udah bayar nih jasanya, nggak ada kontraknya, dia cuman kirim invoice, terus kita transfer. Nah itu kan nggak ada perjanjiannya, cuman ketika kita transfer dan dia sudah sepakat kalau misalnya dengan kita bayar, dia akan supply catering, makanan, dan pekerjaan itu di-deliver, ya itu sama aja dengan perjanjian. Apakah itu ada kertasnya? Tidak ada. Tapi apakah itu perjanjian? Yes, itu perjanjian. Nah, perjanjian ini juga harus dibuat bebas ya, namanya kalau ada teorinya tuh teori asas kebebasan berkontrak atau asas pacta sunt servanda. Itu diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana perjanjian itu secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang mengingatkan dirinya. Jadi perjanjian itu bebas untuk dimuat atau dibikin masuk klausul apa aja selama para pihak sepakat. Dan kalau sudah sepakat, itu berlaku bagi undang-undang yang mengingatkan dirinya. Nah, lebih lanjut yang ngomongin teori itu juga harus bebas memang, tapi harus ada, jangan lupa, teori keseimbangan dalam berkontrak. Jadi kalau berkontrak itu harus punya keseimbangan. Jadi misalnya ada pihak A dan pihak B, si 2 belah pihak ini harus seimbang nih posisi hukumnya. Hak dan kewajibannya harus sama, A antara A dan B. Nggak bisa nih, hak dan kewajibannya banyakan A daripada B. Karena mungkin posisinya A lebih kaya atau posisinya B tidak kaya. Jadi ada keistimewaan. Nah, dalam perjanjian itu nggak bisa. Jadi nggak cuma teori asas kebebasan berkontrak aja, tapi juga ada teori asas keseimbangan berkontrak. Ada juga banyak teori-teori lain tentang perjanjian, cuman gue nggak bakal bahas di dalam video ini karena jadi panjang banget kalau gue bahas. Nah, itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video gue atau kalian mau punya pertanyaan, komen di bawah ya, kita diskusi bareng-bareng. Misalkan kalian punya kontrak atau kalian punya perjanjian, kayak kalian mau ngobrol atau kayak punya pertanyaan, bang kontrak gue gini, bang kontrak gue gitu, nanti gue akan jawab di komen ya. Kalau kalian suka sama video gue, please like, comment, and subscribe. Kalau mungkin teman-teman kalian ada yang butuh video gue soal perjanjian, kalian juga bisa share ke teman-teman kalian. Thanks for watching, see you on the next video.